Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Coba saya tanyakan, perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah membahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah. Lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan. Itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin. Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi. Dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan megamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Anda sudah diusir, saudara. Dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam. Mi'raj satu malam 70 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup satu kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj satu malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Menghina Nabi sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkan emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa nurunin emas dari langit? Nah, ini membuat satu faktor menguatnya keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith,
Itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi syarifun wahidun, satu Habib afdal min 70 aliman, lebih utama daripada 70 alim. Kita lihat sedih sekarang di media sosial, ya Allah. Kalau ada ulama, ada habib, ada kiai bicara tentang karamah wali, dipotong, diolok-olok, diejek-ejek, dibilang halu, dibilang khurafat. Andai kata ada bicara karamah wali-wali Allah mendapatkan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang di luar nalar, itu memang bisa terjadi. Jangan juga ente ingkar. Kalau wali punya karokat menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, namanya karamah wali itu ada, fakta, nyata. Wa man nafaha, siapa orang yang menafikan karamah wali, apalagi dia ejek-ejek, sampai dibilang khurafat, sampai dibilang halu, fan bilang karamah, buang jauh-jauh ucapannya. Baraya, di antara orang-orang Ba'alawi itu ada yang memproklamirkan mereka itu memang sangat istimewa. Sedemikian istimewanya sampai ada di antara mereka yang kecerdasannya mampu melampaui Imam Syafi'i. Ada yang karomahnya itu mampu melampaui Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ada di antara mereka yang mampu menurunkan rantai emas dari langit. Ada yang bisa menurunkan hujan susu, ada yang bisa meniup neraka jahanam sampai padam. Ada yang bolak-balik ke surga, ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam sehari, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika debat nasab, kenapa mereka malah tergantung sekali pada mas-mas Jawa ya? Apakah mas-mas Jawa itu memiliki genetik yang bahkan lebih bagus lagi? Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Tidak percaya pada Habib, berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah begitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Ketika membela nasab para habaib ini, minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya, ya Buyang. Buya itu kan marketing aja itu kan. Ada orang yang menempelkan gelar Buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib, itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Habib gila pun, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, gitu loh Nabi. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya
Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Wah. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu. Dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara. Bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Man ahabbahum ahabbahallah. Siapa yang cinta dengan keluargaku para habaib, dzurriyyat Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah. Siapa yang benci kepada keluargaku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib, cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan? Di Ponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh di Ponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem, mata belok, persis kayak celengan Semar. Sekarang ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Dan Habib Utsman punya langkah
Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqomah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Habib Rizik, Habib Rizik guru NU, Habib Rizik, Habib Rizik idola NU. Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Karena di salib itu ada jin kafir. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Di awal tahun 2022, investor kripto di Indonesia mencapai 12,4 juta orang. Sedangkan investor saham di Indonesia hanya 8,6 juta. Walau kita sama-sama ketahui, industri kripto tergolong industri yang belum lama jika kita bandingkan dengan industri di saham. Pertanyaannya, kenapa banyak sekali orang Indonesia yang mulai menjadi investor kripto dan mulai meninggalkan saham, terutama saham Indonesia? Selamat datang di channel Jonas Leong. Di video kali ini, kita akan membahas kenapa investasi di kripto dan kenapa bukan saham Indonesia. Di mana investasi di kripto dan investasi di saham Indonesia sama-sama mempunyai resiko yang tinggi dan high return, tapi punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Alasan pertama kenapa kripto dan bukan saham Indonesia adalah potensi multi-bagger
di kripto jauh lebih besar. Walaupun sama-sama mempunyai high return, tapi potensi beggar atau cuan berlipat ganda di kripto jauh lebih besar dibandingkan saham Indonesia. Kenapa? Salah satunya di kripto nggak ada batas arah atau auto rejection atas. Kalau di saham Indonesia ada yang namanya batas arah atau auto rejection. Jadi naiknya maksimal 20%, 25%, atau 35% setiap harinya, tergantung dengan harga sahamnya. Jadi misalnya saham Bank BCA kenaikannya maksimal hanya 20% dalam waktu sehari. Sedangkan kalau di kripto, misalnya Dogecoin, di April 2021 kenaikannya bisa naik sampai 100% dalam sehari. Bahkan bisa melonjak 400% dalam seminggu. Jadi bayangin kita taruh uang 100 juta berubah jadi 400 juta dalam waktu hitungan hari. Ini hanya salah satu contoh saja dari sekian banyak koin kripto. Ada banyak sekali koin kripto yang naik ribuan persen atau puluhan ribu persen. Saya pribadi memilih untuk berinvestasi di kripto yang tergolong blue chip atau mempunyai proyek jangka panjang dan use case yang jelas. Salah satu contohnya, saya berinvestasi di Bitcoin, koin terbesar di kripto. Adapun koin lainnya yang saya investasikan adalah Ethereum ataupun top 10 market cap terbesar di koin kripto. Karena kita lagi bandingin kripto dengan saham Indonesia, berarti kita bandingin Bitcoin dengan Bank BCA. Market cap atau nilai pasar daripada Bitcoin itu sekitar 20.000 triliun. Nilai pasar daripada Bitcoin itu 13 kalinya Bank BCA, yang mana cuma hampir 1.500 triliun. Kenaikan Bitcoin selama 5 tahun adalah 500%. Sedangkan saham BCA itu 80% dalam 5 tahun. Saya percaya saham BCA dan Bitcoin akan terus mengalami kenaikan. Tapi kenaikan Bitcoin akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan saham BCA. Apalagi saham BCA itu market pasarnya hanya di Indonesia. Sedangkan Bitcoin marketnya di seluruh negara bisa beli Bitcoin. Di sini untuk membeli Bitcoin dan aset kripto lainnya, saya menggunakan Uphold. Alasan pertama saya menggunakan Uphold, pertama, Uphold sangat simpel dan mudah untuk digunakan. Jadi cocok sekali untuk pemula. Kemudian alasan kedua, selain Bitcoin, Uphold juga menyediakan banyak sekali instrumen yang bisa kita investasikan. Selain itu, semua koin kripto yang tersedia di Uphold mempunyai reputasi yang sangat bagus dalam melisting koin-koin yang terpercaya. Jadi aman untuk pemula. Dan alasan ketiga, Uphold sudah terregulasi dan sudah beroperasi sejak 2013. Jadi terjamin keamanannya. Alasan kedua kenapa kripto dan bukan saham Indonesia adalah kripto lebih transparan, murah, dan cepat. Karena di kripto ada yang namanya jaringan blockchain. Simpelnya blockchain seperti sistem penyimpanan data digital. Semua pengguna kripto bisa lihat dan cari tahu apa saja yang sudah terjadi. Kalau kita mau lihat teman kita beli apa pakai Bitcoin, sebenarnya kita bisa lakukan. Berapa banyak yang ditransfer, dari siapa, dan kemana. Bisa dilihat semua di sistem blockchain. Otomatis data di dalamnya itu real dan tidak bisa direkayasa atau dihapus. Apalagi dimanipulasi, kayak sistem perbankan. Selain itu, transaksi dengan cryptocurrency itu bisa dibilang jauh lebih murah dan cepat kalau dibandingkan dengan bank. Kalau kita lihat di sini, website yang mengklaim sebagai pengirim dana dengan katanya fee transaksi terendah sebagai contoh, di website itu tertulis jumlah maksimal yang bisa kita transfer atau kita masukin adalah 1 juta dolar atau sekitar 15 miliar rupiah. Kalau kita lihat total uang yang bakal kita terima dengan menggunakan website untuk mentransfer adalah cuma 14,8 miliar. Berarti fee rendah yang dimaksud oleh website ini adalah sekitar 73 juta untuk mentransfer 15 miliar. Di bagian bawah kalau kita perhatikan ada tertulis bisa lebih hemat 30.000 US dollar dibanding transfer menggunakan bank. Artinya kalau kita mentransfer dengan menggunakan bank, itu dikenakan fee transaksi hampir 447 juta rupiah untuk mentransfer 15 miliar. Biayanya hampir setengah M untuk membayar biaya transfer. Perbandingannya dengan orang yang transfer Bitcoin 1,1 miliar dolar atau setara dengan 15 triliun rupiah, dia cuma bayar biaya transaksi nggak sampai 1 dolar, alias nggak sampai 15.000. Kita bisa lihat jauh banget
keuntungannya menggunakan Bitcoin, bagaikan langit dan bumi. Kalau kita menggunakan Bitcoin, transfer 15 triliun itu hanya 10.000 biaya fee-nya. Dimana kalau kita menggunakan bank untuk mentransfer 15 miliar saja, kita dikenakan biaya hampir 500 juta. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kripto terdesentralisasi. Desentralisasi artinya kita bisa transaksi tanpa perantara, seperti perbankan. Bayangin, kalau kita mau transfer uang besar dengan menggunakan bank, kita harus datang dulu ke banknya. Antrian panjang, terus syarat dan dokumen yang harus kita siapin, baru kita bisa melakukan transfer. Itu pun ada batasan jam kerjanya, dan mungkin ada batas maksimal dalam melakukan transfer. Beda halnya dengan kripto, yang minim banget protokolnya. Nggak perlu melakukan antrian untuk melakukan transfer. Tinggal masukin saja alamat ID yang dituju. Bisa transaksi 7 kali 24 jam. Tapi dengan catatan, kita jangan sampai salah masukin alamat. Kalau salah, itu kita bisa nangis. Soalnya, kalau transaksi di kripto, itu nggak bisa dibatalkan. Atau nggak bisa dihapus. Atau nggak bisa dikembalikan. Jadi sekali salah transfer, langsung lenyap duitnya. Alasan ketiga kenapa kripto dan bukan saham Indonesia adalah kripto sudah mulai digunakan sebagai moda pembayaran atau transaksi oleh perusahaan besar. Misalnya kita bisa menggunakan Bitcoin untuk pembelian mobil mewah atau menggunakan kripto untuk membayar gaji pegawai di Dubai. Saya optimis banget sebagian besar perdagangan di dunia bakal beralih ke mata uang digital atau kripto. Ini beda banget dengan saham. Kalau saham cuma bisa dipakai buat jual dan beli untuk dapat capital gain dan dividen tanpa bisa dipakai sebagai alat pembayaran. Itulah 3 alasan kenapa saya memilih kripto dan bukan saham Indonesia. Semoga sharing kali ini dapat membantu perjalanan teman-teman dalam melakukan investasi. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp yang ada di kolom deskripsi untuk bantuan daftar trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan apa yang saya sampaikan, ayo like dan subscribe. Dan saya akan jumpa teman-teman di video berikutnya.